Nikita push, Nikita push, Nikita mampus. Nikita push, Nikita push, Nikita mampus. Banyak yang mau kasus tapi tak ada yang tembus. Tapi sekarang dah tembus, Nyai dah diringkus. Tapi sekarang dah tembus, Nyai tidur sama tikus. Hey! Niatnya agar bisa ngembaliin nama baik, tapi malah justru Udah gak bisa. nama baik lu sudah lu buat hancur sehancur-hancurnya. Ibaratnya kemarin kasus overtime, lu masih punya muka sebelah, tapi sekarang dengan adanya lu masukin Kaniki dengan skandal yang lu udah rekayasa seperti ini, muka lu setengahnya tuh udah nggak ada lagi, lu udah nggak ada sama sekali. Buktinya apa? Kenapa Miss Anti bilang seperti itu? Titik Miss Anti yang ini hampir 90% semuanya belain Kaniki. Ya. Semua belain Kaniki karena mereka semua tahu dan mereka semua pintar menganalisa secara cerdas, secara sadar bagaimana yang terjadi saat kasus overtime lu, bagaimana yang mereka dengar saat rekaman percakapan lu yang awalnya dengan Dr. Oki dan dan akhirnya kepada Mail. Nah, 95% semua mendukung Kak Nikita. Emang siapa lu yang Kak Niki mau bantu dengan sukarela dengan Gretong? Emang siapa lu? Betul Lu bukan sih. fakir miskin, lu bukan anak yatim piatu, lu bukan janda. Secara hidup lu sudah semewah dan semegah itu. Wajar aja kalau memang ada permintaan dari Kak Niki. Menurut Miss Anti pribadi itu sah-sah aja. Betul Mau sih. entah itu 4M, 2M, 1M ataupun 100 juta sekalipun, itu wajar-wajar aja dan itu sah-sah aja. Secara emang NM itu adalah seorang public figure, artis yang dimana setiap apa yang dia lakukan semua cuan. Jangankan begitu, lu BAB di pom bensin emang lu nggak bayar. Lu emang ada yang gratis di dunia ini sayang? Nggak ada. Cinta, nggak ada. Ya, karena apa? Ini semua karena ulah lu sendiri, lu yang menjerumuskan diri lu sendiri. Lu hanya minta tolong Kak Niki buat mengembalikan nama baik yang udah lu hancurin sendiri gitu loh. Sukses buat Kak Nikita, kita semua mendukung Kak Nikita. Chat NM dan korban lainnya udah beredar. Oke. Seraboy 15M. Ayo Kak, jangan bela pemerasan. Oke. Ya, gue udah tahu tentang hal itu ya. Itu satu. Dan kedua, dari live-live gue yang kemarin, bahkan sebelum Nikita ditahan, Udah tahu. gue juga udah pernah bilang berkali-kali di live, Ada yang ditahan. kemungkinan besar akan ada penahanan di tanggal 3. Ternyata tanggal 4. Ternyata benar diundur 1 hari tanggal 4 Ya. ya. Dan soal chat yang beredar, bukan gue nggak tahu, gue udah tahu juga. Memang sangat bikin kita semua shock, termasuk gue. Sangat shock. Karena siapapun orangnya, kalau tindakannya itu menurut gue bisa merugikan orang lain, ya, dan apalagi melanggar hukum yang ada di negara kita, itu tidak akan pernah gue dukung hal tersebut. Betul. Tetapi chat yang beredar itu baru sepotong. Belum keseluruhan ya. Gue pengen lihat dari awal chatnya, pembicaranya seperti apa sampai akhir. Ya. Seperti apa. Dan apabila udah lengkap chat dari awal sampai akhir, gue pengen tahu para ahli-ahli menilai chat tersebut, apakah memang bisa langsung diputuskan, divonis bahwa itu adalah pemerasan atau tidak. Betul. Apabila divonis bersalah, ya, sepatutnya memang mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Kenapa? Karena hukuman itu akan menjadi efek jerah, pembelajaran buat kedepannya, contoh juga buat yang lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama. Betul. Seperti itu. Ya. Siapapun lah yang melakukan hal-hal yang melanggar hukum, yang tidak baik, maupun dia sahabat aku sekalipun, maupun dia keluarga aku sekalipun, pasti tidak akan aku dukung. Seperti itu apabila memang Terbukti melakukan suatu kejahatan. tindakan melanggar hukum. Betul. Harus ada efek yang membuat jerah, sadar, lalu bisa kembali ke jalan yang benar. Berubah Seperti gitu itu. ya. Tapi mari kita lihat sama-sama ke depannya, apakah memang sepotong chat itu bisa dibuktikan ya sebagai suatu bentuk pemerasan. Apakah ada kelanjutan dari chat itu, dan apa chat atau
pertemuan atau Ya. apa yang terjadi sebelumnya. Dari awal sampai Mari kita akhir. sama-sama gali dan sama-sama kita lihat nanti. Mohon maaf nih ya, ngecek cyberan ya. Aduh, enggak deh. Buat apa? Apa katanya itu? Geng gabut, akun gabut, nggak jelas tuh yang itu cyberan. Not 100% valid, guys. Jangan Kenapa aku mudah bilang dipercaya. not 100% valid? Karena itu tuh cuma akun-akun yang dipakai sama orang-orang ya, mafia-mafia penjahat yang ingin menjahati masyarakat, Ya. yang ingin menutupi keborokan ya, oknum-oknum penjahat, mafia skincare, mafia-mafia yang ingin meracun muka masyarakat, mafia-mafia tamak dan rakus harta. Jadi buat apa dicek-cek, belum valid. Lagian juga ya, kalau mau aku ngeliatin mendingan aku tontonin nanti persidangan ya, itu baru. persidangan ya. Kalaupun emang ada indikasi ya pemerasan atau apalah itu namanya ya kan, dan pada akhirnya ya Nikita atau yang lain terseret-seret, ada poin penting yang aku ambil dari kasus ini. Karena aku bukan orang bodoh sayang ya, bukan orang bodoh yang gampang-gampang ya ditarik ke sono, ditarik ke sini, ikut ke sana Mudah karena terpengaruh. merasakan sesuatu gitu ya, kayak si Koneng. Enggak sayang, kalau aku beda. Kalau aku tuh ngelihat analisa di lapangan, aku ngelihat emang begitu banyak korban-korban kasus-kasus dari skincare berbahaya ini. Betul. Ya, buat apa? Buat apa? Coba aku tanya ya, kalian punya usaha tapi kalian jadi penjahat masyarakat. Udah banyak contohnya. Kalau emang kasus ini ya nggak ada, misalnya nggak ada oknum-oknum skincare ya, dokter-dokter atau nggak ada oknum-oknum penjual-penjual nakal, coba kalian lihat itu, begitu banyak orang yang jadi korban skincare itu akibat siapa? Akibat ulah setan. Akibat siapa? Akibat ulah siapa? Coba aku tanya. Kalau bukan akibat ulah-ulah mafia-mafia tamak dan rakus harta. Jangan mentang-mentang kalian itu jadi pengusaha, kalian seenaknya ya, kalian seenaknya sama masyarakat ya. Kurang ajar, seenaknya sama masyarakat. Jangan kurang ajar. Enggak semua masyarakat bodoh dan mau dibodohi. Well, semakin seru. Seperti yang kalian lihat di video tersebut, Sunan Kalijaga bersama Dr. Oki. Jadi di sini Sunan Kalijaga ke rumah Dr. Oki dan ada kertas di situ kan, mereka tanda tangan gitu ya, Dr. Oki tanda tangan dan juga Sunan Kalijaga. Itu artinya Dr. Oki menunjuk Sunan Kalijaga sebagai pengacaranya untuk tujuan-tujuan tertentu. Bisa jadi atas dugaan pelaporan yang kemungkinan akan dilakukan oleh DRG atau siapapun itu, maksudnya pihak pelapor. Atau yang kedua, untuk melaporkan seseorang. Kalian tahulah seseorang yang dimaksud, yang keluar-keluar terus di sosial media. Padahal itu bukan urusannya dia, padahal itu bukan masalahnya dia, tapi dia paling heboh. Kita tunggu kejutan-kejutan apa yang akan diberikan oleh Dr. Oki. Dr. Oki di sini tidak akan tinggal diam. Mungkin beberapa hari yang lalu Dr. Oki masih sabar gitu ya, masih berdiam diri atas tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh pihak sebelah. Tapi tidak selamanya diam itu emas. Semakin kita diam, semakin kita diinjak-injak, semakin diperlakukan semena-mena. Oleh karena itu, tingkat batas kesabaran dari Dr. Oki sudah habis dan akhirnya menunjuk Bapak Sunan Kalijaga yang juga merupakan pendukung dari Nikita Mirzani sebagai pengacara dari Dr. Oki. Dan di sini sudah ramai dengan kolom komentar, tolong dibantu abang, saya akan kawal juga. Seperti yang kalian ketahui bersama bahwa pemilik akun dari Suara Netizen dilaporkan oleh pihak DRG ke Polres Jakarta Selatan. Dan kalian tahu gak sih, pemilik akunnya ini diduga bukan tinggal di Indonesia tapi di luar negeri. Sama seperti Yogi,
Ada oknum-oknum yang melaporkan Yoke ke pihak kepolisian, tapi laporannya mental. Kenapa? Karena si Yoke ini sudah menjadi warga negara Amerika Serikat, dan pihak kepolisian pun kemungkinan besar malas gitu ya untuk ngurusin kasus-kasus seperti ini. Kalau pihak terlapornya saja nggak tinggal di Indonesia tapi tinggalnya di luar negeri, sama seperti suara netizen. Dan kocaknya video pada saat si suara netizen ini dilaporkan ke pihak kepolisian malah diposting lagi di sosial medianya. Jadi di sini tidak ada ketakutan sama sekali gitu ya dari suara netizen untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang menurut dia itu benar. Tolong ya Bang, tegakkan keadilan untuk Aminiki. Keren Pak Sunan, semangat Pak untuk membela kebenaran. Semoga cepat kelar masalahnya. Semangat menjelang sidang nanti, jangan sampai ya ada halangan apapun. Kenapa lawyer best harus dapat klien seperti ini? Pertanyaan macam apa ini? Pertanyaan yang menurut saya sangat rancu, nggak nyambung. Terserah Dr. Oki dong menunjuk siapapun untuk menjadi pengacaranya. Dia punya uang. Dan pihak Sunan Kalijaga pun setuju gitu ya, membantu mengawal masalah hukum dari Dr. Oki. Kalau ada penyuapan atau pemerasan, yang memberi wajib dipidana juga. Hal itulah yang membuat netizen itu sampai dengan saat ini masih terus bertanya-tanya gitu ya. Kenapa pihak yang memberikan uang tidak ditangkap, tidak ditetapkan sebagai tersangka? Atau mungkin karena belum ada yang melaporkan. Tapi pihak kepolisian sudah bisa menilai gitu ya, sudah bisa menimbang, sudah bisa menganalisis tentang perkara ini. Jadi untuk saat ini kita percayakan saja semua keputusan itu ke tangan Polda Metro Jaya Jakarta. Dr. Oki Pratama menunjuk saya sebagai kuasa hukum. Oke, fix ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Dr. Oki menunjuk Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukumnya. Kemudian di sini ada sedikit caption dari suara netizen gitu ya, untuk menjawab sedikit tuduhan yang dialamatkan kepada Dr. Oki. Kita tahu bersama bahwa Dr. Oki itu mempunyai satu usaha yang sekarang ini sudah terkenal, yaitu Bennings Clinic. Sekali lagi, Dr. Oki itu miliarder. Kenapa? Kliniknya sudah 70-an kurang lebih dan gak ada franchise. Maksudnya 70 klinik itu 100% milik Dr. Oki guys. Jadi gak ada istilah kerjasama dengan si A, kerjasama dengan si B, tapi seutuhnya milik Dr. Oki. Terus kalian mau giring-giring opini dia, otaknya inilah, dalang lah gitu ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh inisial P. Jangan amnesia wahai para mafia-mafia skincare Indonesia. Kalian itu pada nelponin Dr. Oki, memohon-mohon untuk dihubungkan dengan Nikita. Kok pas dikasih arahan malah bilang Dr. Oki yang jadi otaknya. Jadi diduga mereka-mereka ini yang memohon-mohon kepada Dr. Oki untuk dipertemukan dengan Nikita Mirzani. Lah, kalau kalian ngerasa diperas, ngapain nyari-nyari Nikita? Ngapain juga ngehubungin puluhan kali katanya Dr. Oki buat minta tolong dihubungkan sama Nikita. Dengar-dengar SS mau jualan skincare overclaim lagi ya. Wah, kalau memang betul tidak bisa dibiarkan. Karena ingat apa kata pihak BPOM, overclaim adalah suatu kejahatan. Jadi kita sebagai netizen harus mengawal permasalahan ini.